Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Basuki Utomo Channel. Mohon maaf teman-teman semua, baru kali ini saya bisa mengupload video terkait dengan MH Ainun Najib karena banyaknya kesibukan di luar dunia medsos. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin membahas MH Ainun Najib yang kemarin dijenguk Bapak Presiden Jokowi di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Presiden Jokowi yang tiba di RSUP Dr. Sarjito sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beliau masuk melalui lobi Gedung Pusat Jantung Terpadu didampingi Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno. Langsung saja kita bahas tokoh besar ini. Namanya Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal sebagai MH Ainun Najib atau Cak Nun atau Mbak Nun, adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia, juga seorang budayawan ternama. Beliau lahir 27 Mei 1953. Jadi saat ini beliau sudah menginjak 70 tahun. Beliau dilahirkan di Kabupaten Jombang. Anak-anak Sabrang Mowo Damar Panulu, Akila Fadia Haya. Sedang orang tua beliau Muhammad dan ibunya Halimah. Saudara kandung Adil Amruwa, Fuadus Sab'ah, Inaya Al-Wafiyah, Nasrul Ilahi, Farid Halimi, Nadro Asariro, dan Saki. Sedangkan istri atau pasangannya Novia Kolopaking dan Neneng Suryaningsih. Beliau dikenal sebagai tokoh intelektual Muslim dan juga inisiator masyarakat Ma'iyah. Langsung saja kita bahas. Usai menjenguk Cak Nun selama beberapa menit, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih tampak meninggalkan RSUP Dr. Sarjito. Jadi memang betul hari ini Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib, kata Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, seperti dilansir Antara. Dalam kesempatan itu, menurut Banu, Presiden Jokowi bertemu dengan istri Cak Nun, yaitu Novia Kolopaking, serta putra Cak Nun, Sabrang atau akrab disapa Noel Leto. Beliau menjenguk sekitar 15 menitan, tutur Banu.
Pemimpin yang baik di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu menjenguk Mbah Nun di tempat Mbah Nun dirawat. Setelah apa yang dilakukan Mbah Nun kepada beliau, menghujat, mencaci maki beliau. Yang lebih menyakitkan adalah menyamakan beliau dengan Fir'aun, seorang raja di masa Nabi Musa yang mayatnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Tetapi beliau tetap menunjukkan kualitasnya sebagai manusia berakhlak. Tidak ada dendam kepada Mbah Nun. Seperti biasanya beliau bersikap apa adanya. Tidak ada sikap yang dibuat-buat. Beliau hadir tetap dengan membawa rasa hormat kepada orang yang layak dihormati. Sekalipun perilaku Mbah Nun sudah sangat mirip dengan Abu Lahab, Presiden tetap menunjukkan diri sebagai insan berakhlak dan penuh maaf. Orang yang baik akan selalu berbuat baik kepada siapapun. Ketika orang tua beliau difitnah sebagai PKI, tidak ada reaksi apa-apa dari beliau. Ketika beliau difitnah sebagai PKI dengan menampilkan foto-foto beliau di tengah masa PKI, beliau tersenyum kecut dan menjawab, bagaimana mungkin beliau ada di foto itu, sedangkan beliau pada saat itu masih berusia 4 tahun. Mungkin saja ada PKI balita kelakarnya. Keluarga dibuli, dihina habis-habisan, ijazah dipertanyakan oleh orang-orang dari kelompok yang tidak jelas. Sebenarnya dengan kedudukan beliau sebagai seorang presiden, beliau akan dengan mudah mengkanter hal tersebut, tapi tidak beliau lakukan. Hanya masyarakat yang tidak terima mereka beramai-ramai melakukan gugatan sebagai pencemaran nama baik. Sedangkan Pak Jokowi tetap lempeng melakukan tugasnya sebagai seorang presiden, mengerjakan apa yang harus beliau kerjakan. Tidak ada rasa sesal dan kecewa pada raut wajahnya. Banyak orang yang tidak jelas telah mendiskreditkan beliau, tetapi lebih banyak lagi masyarakat yang mendukung dan menyintai beliau. Sebenarnya sudah sangat jelas orang-orang yang memusuhi beliau dan berharap beliau lengser. Dalam catatan saya, orang-orang tersebut ada kemungkinan ada permasalahan dengan otaknya. Di antaranya adalah MH Ainun Najib. Presiden Jokowi tetap menyempatkan diri menjenguk MH. Tidak ada dendam, tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut beliau. Beliau begitu santun, seakan-akan membesuk seorang tokoh yang begitu mulia. Padahal di mata kita hanya seorang tokoh yang menukar kemuliaannya dengan beberapa rupiah, sehingga mampu menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari mulut tokoh sebesar Cak Nun. Nasi sudah menjadi bubur, meskipun dari mulut Cak Nun tidak keluar permintaan maaf kepada orang yang disakitinya, yaitu Bapak Jokowi. Kalau saya pribadi mendapat perlakuan seperti ini dari seorang presiden, setelah apa yang saya lakukan, mengatakan beliau sebagai Fir'aun, mau saya taruh di mana muka ini? Tapi Cak Nun dalam kondisi sakit, ada kemungkinan seorang yang sakit tidak dapat merespon dengan segala yang terjadi di sekitarnya. Atau mungkin Cak Nun sudah tidak mempunyai urat malu. Dulunya Allah telah meninggikan derajat Cak Nun setinggi-tingginya. Tapi sekarang hanya seonggok sampah yang tidak bermanfaat.
Semoga Cak Nun di dalam sakitnya meminta maaf kepada Presiden dan memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah berkenan memberikan husnul khotimah. Tetapi dalam kenyataannya, siapa saya yang berpetua kepada Cak Nun, orang yang berderajat tinggi, mempunyai ilmu di atas rata-rata tokoh nasional kita, mempunyai ilmu setinggi langit, yang pada akhirnya terjerembab karena mulutnya yang sebelumnya digunakan untuk berceramah, menggurui para pengikutnya, seakan-akan begawan yang bijak, penuh wibawa, dan penuh karisma. Akhirnya terjerembab juga ke dalam comberan. Bagi orang yang selalu berbaik sangka kepada orang lain, sekarang kita bisa melihat keagungan akhlak Bapak Presiden kita. Sekalipun bagi kebanyakan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka tetap menyatakan bahwa Presiden Jokowi begitu pandai melakukan pencitraan, memberi kesan baik kepada rakyat, padahal hatinya penuh kebusukan. Sebagai rakyat biasa, saya memohon kepada Allah supaya tidak melakukan hal yang demikian. Semoga dijauhkan dari perbuatan yang seperti itu, apalagi kepada seorang pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana sambutan keluarga MH? Yang tentunya mereka sehat secara akal dan fisik. Apakah mereka malu punya seorang kakek? Tentunya bagi cucunya. Punya seorang ayah? Tentu bagi anaknya. Punya seorang suami? Tentu bagi istrinya. Punya seorang kerabat? Tentu bagi saudara-saudaranya. Punya seorang teman? Tentu bagi sahabat-sahabatnya yang berperilaku seperti MH. Perasaan malu akan hadir bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani dan mempunyai nilai-nilai keagamaan meskipun dari agama apapun. MH telah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita semua untuk selalu berkata-kata yang baik dan bijak dalam bersikap. Dengan membuat tulisan ini, saya tidak bermaksud menjelekkan siapapun, menjelekkan seseorang. Saya hanya berusaha menempatkan sesuatu yang baik adalah baik adanya, sampai kapanpun. Sesuatu yang jahat akan tetap jahat, sekalipun dibungkus dengan retorika yang kiamik, dan sejarah sudah terlanjur mencatatnya, dan tidak akan pernah terhapus selamanya sampai yaumil akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.